Dan yang saya gunakan ini jenis diffuser ya teman-teman. Saya akan bahas sedikit tentang jenis diffuser ini. Ketemu lagi ya teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang cara meletakkan batu aerasi di kolam sistem bioflok ikan nila untuk pembesaran ya. Ini saya meletakkannya kayak gini ya teman-teman. Saya gunakan 6 batu aerasi atau 6 diffuser untuk kapasitas kolam diameter 3. Ketinggian air itu biasanya saya gunakan 80 cm. Jadi totalnya itu ada 5, sekian lah kubiknya, 5 kubik lah kita bulatkan. Itu untuk kapasitas kolam yang saya gunakan ya teman-teman. Dan cara meletakkannya pun saya gunakan sebisa mungkin diukur. Jadi jarak antar batu itu bisa merata atau bisa sejajar lah atau seimbang untuk jaraknya, dengan tujuan supaya pengadukannya lebih bagus lagi sistem biofloknya. Untuk batu aerasinya teman-teman bebas bisa gunakan batu aerasi yang dari tabung dengan panjang 15 cm atau yang bulat atau yang gepeng atau selang aerasi atau diffuser seperti yang saya gunakan ini. Itu bebas ya teman-teman. Jadi tidak mengikat untuk jenis batunya. Yang penting bisa melakukan pengadukan airnya secara bagus. Itu sudah cukup untuk cara kerja batu aerasinya. Dan yang saya gunakan ini jenis diffuser ya teman-teman. Saya akan bahas sedikit tentang jenis diffuser ini. Ini kalau diffuser diletakkan di kolam terpal, dia posisinya tidak bisa ditaruh paling bawah ya teman-teman. Itu kekurangannya kalau diletakkan di kolam terpal ya. Mungkin kalau teman-teman membuat kolam baru dari beton, itu bisa ditanam. Jadi bisa meletak di paling bawah. Itu lebih bagus ya teman-teman untuk menghasilkan atau untuk mengaduknya. Kelemahannya yang pertama digunakan di kolam terpal, jadi harus diakali seperti yang saya lakukan ini ya teman-teman. Ini saya akali dengan di bawahnya saya kasih batu untuk penahannya supaya diffuser tidak bergerak dan diffuser juga tidak bergerak naik ke atas karena tidak ada pemberatnya. Kalau dikasih pemberat, dia mau tidak mau tetap harus ada di bawah. Itu cara saya mengakalinya. Dan kekurangan yang keduanya itu yang jelas kalau sistem diffuser kayak gini itu membutuhkan tekanan udara yang kuat. Dan kalau menggunakan semisal kayak LP100 itu mungkin hanya 4-5 diffuser yang bisa keluar airnya keluar udaranya. Mungkin kalau untuk beberapa kolam menggunakan LP100 itu kurang bagus hasilnya. Nanti pasti ada beberapa diffuser yang keluarnya hanya sedikit udaranya. Tapi untuk mengakalinya saya gunakan mesin aeratornya itu dari Supercharge yang sudah saya modifikasi. Mungkin di video berikutnya akan saya bahas mesin aerasi yang saya gunakan. Itulah kelemahan atau kekurangan diffuser di kolam terpal ya. Sebenarnya diffuser ini kan peruntukan pertama kali itu untuk limbah ya, limbah pabrik, untuk pengolahan limbah pabrik. Jadi kalau limbah pabrik dia menggunakan mesin root blower kalau nggak keliru, dan harganya pun juga mahal ya teman-teman. Tapi karena saya modifikasi atau saya gunakan mesin yang lebih murah, saya gunakan Supercharge, dan hasilnya pun juga tidak mengecewakan ya teman-teman. Ini saya mengakalinya juga
gitu ya untuk mesinnya, untuk mesin aerasi atau mesin udara di kolam yang saya miliki. Tapi kelebihannya itu yang jelas udara yang dihasilkannya pun juga cukup besar ya teman-teman, seperti ini. Udara yang dihasilkan cukup besar, dan untuk pengadukannya pun juga lebih bagus. Itulah keunggulan diffuser, dan perawatannya juga lebih mudah. Itu juga beberapa keunggulan dari diffuser. Jadi kembali lagi ke teman-teman, mau menggunakan batu aerasi model apa, itu terserah. Yang jelas bisa mengaduk dan bisa memberikan oksigen bagi ikannya dan bagi bakterinya. Jadi tidak harus menggunakan diffuser, bisa juga menggunakan selang aerasi atau lebih terkenal disebut uniring atau batu aerasi yang mungkin model tabung atau model gepeng. Nah, itu terserah teman-teman. Dan ini pun awal kali saya juga menggunakan batu aerasi, saya ganti ke selang aerasi, dan yang terakhir saya coba ke diffuser. Sampai sekarang saya belum ganti lagi jenis batu aerasinya. Mungkin kalau ada yang menurut saya lebih bagus, ya mungkin ganti lagi, tapi kayaknya belum untuk dalam waktu dekat ini. Dan untuk menggunakan diffuser ini ya teman-teman, atau menggunakan batu aerasi, sebaiknya setiap keluaran itu gunakan ini stop-keran ya, untuk mengatur sedikit banyaknya udara yang dihasilkan. Jadi kalau kita tekan gini, dia keluarnya besar. Kalau kita tekan gini kan keluarnya sedikit. Kalau satu kolam hanya menggunakan satu stop keran, biasanya dari beberapa batu aerasi yang digunakan itu tidak merata keluarnya, ada yang besar, ada yang kecil. Itu kekurangannya kalau kita menggunakan hanya satu stop keran. Jadi saya gunakan satu diffuser, satu stop keran ya teman-teman. Memang untuk biaya awalnya mahal, tapi penggunaannya juga jangka panjang. Dan teman-teman bisa lihat di kolam ini, kolam yang sudah saya gunakan 6 diffuser. Dan ini kolam yang sudah saya gunakan 6 diffuser. Itu hasilnya kayak gini ya teman-teman. Jadi setiap diffuser itu ada ini. Teman-teman bisa lihat, ini kalau kita kecilin gini kan dia mati. Jadi tinggal kita atur seberapa besar tekanan udaranya, dan bisa disesuaikan untuk kebutuhan kolamnya. Kalau kita buka semua itu segini. Dan ini semua dari kolam yang saya miliki, itu saya hanya menggunakan satu mesin, yaitu Supercharge AMR 500 yang sudah saya modifikasi, dan keluarnya selang pipanya pun juga saya modifikasi kayak gini. Jadi jangan terikat dengan saya teman-teman, mungkin teman-teman punya ide yang lain, bisa juga atau lebih bagus lagi gitu ya teman-teman. Itu yang saya lakukan, cara pemasangan diffusernya. Seperti biasa, subscribe, like, dan bunyikan tombol loncengnya. Dan kalau ada pertanyaan, masukan, kekurangan di video ini, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri ya teman-teman. Sekian.